setiap penerimaan tadi tentu ada jumlah atau formasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Jadi ada untuk Kementerian Keuangan itu formasinya ada 1.100 calon siswa yang diterima. Kemudian di di BMKG ada 80 siswa, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM baik itu untuk Poltekip maupun Poltekim itu sebanyak 525, untuk Badan Cyber dan Sandi Negara 125, untuk BPS sebanyak 500, Badan Intelijen Negara sebanyak 400, Kementerian Perhubungan 1.408 dan Kementerian Dalam Negeri 534. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini turun di formasinya dibandingkan tahun lalu. Biasanya Kementerian Dalam Negeri itu setiap tahunnya itu 1.200 penerimaan calon taruna IPDN. Nah, tahun ini ada arahan dari Presiden di mana Kementerian Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan pendidikan dasar ilmu pemerintahan kepada mereka-mereka yang sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk diberikan pembekalan terkait dengan ilmu pemerintahan, sehingga orang-orang yang tadinya berasal dari dari pendidikan umum seperti dari universitas umum ekonomi misalnya atau kedokteran atau dari teknik misalnya, mereka begitu masuk ke pemerintahan, maka Presiden menginginkan mereka kemudian dibekali dengan ilmu pemerintahan. Sehingga pada saat mereka sudah bergabung dengan pemerintah, mereka enggak, dalam tanda kutip, tidak buta dengan bagaimana pelaksanaan ilmu pemerintahan. Nah, sehingga dengan demikian formasi untuk IPDN, taruna IPDN-nya dikurangi kemarin, jadi dari 1.200 menjadi 534, karena sebagian dari alokasi anggaran tadi akan digunakan untuk memberikan pendidikan dasar ilmu pemerintahan kepada mereka-mereka yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, khususnya yang masih fresh, yang masih baru-baru, yang pengangkatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 kemarin. Nah, di dalam alur proses seleksinya, di dalam SKD Sekolah Kedinasan ini, kita mulai dari pengumuman, sekarang ini sebetulnya sudah masuk di tahapan kelima. Jadi mulai dari pengumuman, kemudian mereka melakukan pendaftaran, semua dilakukan secara online. Jadi tidak ada interaksi secara fisik yang dilakukan dengan mereka, semua proses dilakukan secara online. Mulai dari pengumuman juga dilakukan secara online, kemudian pendaftaran juga dilakukan secara online. Seleksi administrasinya juga dilakukan dengan basis data yang diajukan oleh semua peserta tadi, sesuai dengan persyaratan di masing-masing instansi, itu juga dilakukan secara online. Kemudian karena sekolah kedinasan ini kan mereka membayar uang formulir lah istilahnya, sekitar nilainya bervariasi, ada yang 200, ada yang 250 ya, tergantung sekolah pendidikan kedinasannya. Kemudian dilakukan penjadwalan. Mereka yang lulus seleksi administrasi, mereka membayar PNBP, kemudian mereka pembayaran formulir tadi, kemudian mereka dijadwalkan untuk mengikuti seleksi. Nah, kami merencanakan seleksinya, ini juga sudah dikomunikasikan dengan 8 instansi tadi, direncanakan akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan tanggal 21 besok. Jadwalnya itu kira-kira, coba masuk ke slide-nya, di slide halaman 9, di mana masing-masing semua instansi itu akan mulai di tanggal 7, kecuali di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, karena STAN ini, di sini nggak keluar ya, nggak ada ya di depan. Jadi kecuali STAN itu masih menunggu hasil UTBK, ujian penerimaan melalui jalur di pendidikan perguruan tinggi negeri. Nanti begitu hasil UTBK-nya keluar, baru dari situ mereka kemudian merumuskan siapa yang kemudian dari lulusan UTBK tadi yang bisa dipanggil untuk masuk atau mengikuti seleksi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini. Nah, di dalam proses seleksi ini tentu tadi saya sampaikan ada 3 materi yang kita ujikan, yaitu tes karakteristik pribadi, yaitu di slide 5 Pak Haji. Ada tes karakteristik pribadi. Tes ini sebetulnya untuk mengukur
kepribadian seseorang, apakah yang bersangkutan itu memiliki jiwa atau pribadi sebagaimana yang diharapkan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Misalnya, apakah yang bersangkutan memiliki jiwa korsa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau tidak? Apakah yang bersangkutan kemudian bisa bertindak seperti karena mereka akan menjadi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, atau dia yang bersangkutan kemudian berpotensi menjadi pemecah belah bangsa misalnya. Nah, seseorang menjadi ASN itu dia juga tidak saja memberikan layanan kepada masyarakat, dia juga kemudian harus menjadi perekat pemersatu bangsa, menjaga keutuhan NKRI, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, karakter pribadi yang bersangkutan inilah yang kemudian kita nilai. Soalnya itu dalam bentuk psikologi sebetulnya, soal-soal psikologi. Sehingga soalnya itu tidak ada nilai yang salah dan benar. Semua soal pasti ada nilainya. Semua jawaban itu pasti ada nilainya. Range-nya itu dari 1 sampai dengan 5. Kalau yang bersangkutan itu memiliki kecenderungan, misalnya kalau dalam konteks apakah yang bersangkutan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau tidak. Kecenderungan ini, kalau kecenderungannya tinggi, maka dia mendapat skor 5. Tapi kalau dia ternyata yang bersangkutan punya kecenderungan arogansi yang tinggi, nah maka dia dapat nilainya 1. Jadi nilainya itu dalam bentuk range dari 1 sampai 5. Tapi kalau dia nggak menjawab, tentu nilainya 0. Jadi asal dia menjawab, dia pasti dapat nilai. Nilainya itu apakah 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5. Jadi tidak ada salah dan benar. Semua benar, tetapi yang kita lihat adalah kecenderungannya. Karena yang kita tidak bisa menentukan hitam putih terhadap kepribadian seseorang. Nah, untuk tes karakteristik pribadi ini, standar nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri PAN RB melalui keputusan Menteri PAN RB nomor 137 tahun 2023 itu adalah 145. Jadi nilai minimal yang bersangkutan kemudian bisa lulus passing grade untuk TKP itu adalah 156. Jumlah soalnya ada sekitar 45 soal yang kita ujikan untuk karakteristik pribadi ini. Nanti nilai minimal yang bersangkutan harus 156. Yang kedua, tes yang kita ujikan adalah tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum ini tujuannya adalah untuk mengukur apakah seseorang calon yang masuk di dalam pendidikan kedinasan ini yang kemudian mereka akan menjadi aparatur sipil negara, dia memiliki intelijensi yang tinggi atau enggak. Yang kita harapkan dari seseorang yang menjadi aparatur sipil negara tentu orang yang smart, yang pintar. Maka kita kemudian melakukan uji apakah yang bersangkutan tingkat intelijensinya tinggi atau tidak. Nah, tingkat pengukuran untuk atau standar ambang batas di tes intelijensi umum ini adalah skornya 30 dengan jumlah soal ada 30 dan nilai ambang batasnya adalah 80. Nah, di tes intelijensi umum ini itu nilainya salah dan benar. Jadi kalau dia benar dia mendapat skor 5, kalau dia salah dia mendapat skor 0. Jadi skornya adalah kelipatan 5. Jadi setiap dia benar, kalau dia benar 10 maka dia dapat nilai 50. Kalau dia benar 25 misalnya, maka dia dapat nilai 75 misalnya. Kalau dia benarnya 26, maka dia dapat nilai 80. Jadi kelipatan 5 skornya yang diberikan. Dan yang terakhir, tes yang kita ujikan adalah tes wawasan kebangsaan. Ini juga soalnya ada 35 dengan nilai ambang batas kelulusannya itu adalah 65. Ini juga sama dengan tes intelijensi umum. Ini adalah soalnya itu benar dan salah. Jadi kalau dia benar menjawabnya maka dia mendapatkan skor 5. Kalau dia salah dia mendapatkan skor 0. Jadi untuk dua materi ini baik itu TIU maupun TWK itu skornya standar penilaiannya adalah benar dan salah. Dan kalau dia benar dia dapat nilai 5. Kalau dia salah dia dapat nilai 0. Berbeda dengan tadi TKP karena kita tidak bisa menentukan karakteristik pribadi. Batas waktu yang kita berikan selama seleksi yang jumlah soalnya itu lebih kurang sekitar 100 soal, itu batas waktunya lebih kurang 100 menit. Jadi mereka harus menyelesaikan soal-soal tadi selama 100 menit. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan soal tadi dalam 100 menit, maka sistem kemudian menutup. Jadi di dalam ujian CAT ini
seleksi akan berhenti itu hanya ada dua mekanisme. Mekanisme pertama yang bersangkutan kemudian menyelesaikan seleksi dan dia klik selesai, finish. Mekanisme yang kedua adalah dia belum selesai seleksi tetapi kemudian di stop oleh sistem karena waktunya sudah habis. Jadi seleksi ini ada batas waktu yang diberikan selama proses seleksi untuk menjawab soal-soal tadi. Nah, soalnya 110 ya. 110 ya. 110 soal kan ya. Ada 45 TKP, 30 TIU dan 35 TWK. Jadi soal keseluruhannya itu ada 110 soal yang harus diselesaikan. Saya pernah mencoba mensimulasikan kalau dari 110 soal itu setiap peserta itu mulai dari membaca satu soal sampai dia bisa menjawab soal tadi itu paling tidak butuh waktu, ini kalau tidak tebak-tebakan ya kecuali kalau tebak-tebakan hitung kancing itu lain. Tapi kalau tidak tebak-tebakan dia membaca soal itu butuh waktu sekitar 35 sampai dengan 45 detik satu soal supaya dia kemudian bisa mengakomodasi yang 100 menit tadi. Kecuali kalau tebak-tebakan kancing sih tinggal A, B, C, D, E, nah itu sih bisa sekian detik selesai. Nah, ada pengecualian nilai ambang batas bagi peserta dari daerah tertentu. Jadi pemerintah tahun ini itu memberikan afirmasi untuk di beberapa wilayah tertentu. Misalnya wilayah-wilayah yang masuk 3T. Wilayah-wilayah yang berada di wilayah terluar, terdepan, terpencil, termiskin itu mendapatkan afirmasi. Nah, afirmasinya sudah diatur di dalam keputusan Menpan ini, di mana nilai kumulatifnya itu paling rendah 281, nilai TIU-nya paling rendah 55. Nah, ada beberapa instansi yang meminta dilakukan afirmasi, misalnya Kementerian Keuangan, sudah disetujui oleh Pak Menteri Pan-RB, ada afirmasi yang diberikan kepada mereka untuk peserta-peserta yang berasal dari daerah-daerah tertentu, termasuk daerah-daerah 3T. Jadi ada keberpihakan pemerintah kepada mereka. Karena kalau yang lulus hanya orang, ya mohon maaf, orang yang pinter-pinter saja dan ada di Pulau Jawa, pada saat dia ditempatkan dia nggak mau di wilayah 3T. Nah, maka di dalam skemanya kita kemudian memberikan ada keberpihakan supaya kemudian formasi-formasi di wilayah-wilayah tadi kemudian juga terisi melalui sekolah pendidikan kedinasan ini. Nah, berapa banyak yang mendaftar? Yang sudah melakukan submit itu sebanyak 188.097 orang sudah melakukan pendaftaran yang tersebar di beberapa pendidikan. Dari 188.000 ini kemudian teman-teman di instansi sudah melakukan seleksi administrasi siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat dan mereka bisa ikut seleksi itu sebanyak 119.090 orang untuk memperebutkan formasi yang tadi saya sampaikan. Misalnya di Kementerian Keuangan ada 1.100, kemudian ada di Kementerian Perhubungan 1.400, ada di Kementerian Dalam Negeri. Detailnya berapa banyak yang masuk mendaftar di masing-masing wilayah tadi, misalnya untuk di Kementerian di Badan Intelijen Negara misalnya untuk memperebutkan formasi sebanyak 400 formasi, maka peserta yang mengikuti seleksi itu 8.934. Jadi persaingannya akan sangat ketat, hanya 400 formasi yang akan diperebutkan. IPDN juga lebih parah lagi karena peminatnya masih tinggi di IPDN, ada 27.000 peserta, 27.567 peserta akan memperebutkan hanya 534 formasi. Jadi yang akan benar-benar diterima itu hanya 534. Tapi jumlah pesertanya sebanyak 27.567. BPS juga sama, pesertanya juga tinggi yaitu 21.215 orang. Tapi mereka akan memperebutkan jumlah yang relatively hanya sebanyak 500-an. Jadi
ini tentu persaingannya ketat, dan dengan demikian tentu kita berharap orang-orang yang masuk menjadi calon ASN melalui jalur pendidikan kedinasan ini adalah orang-orang yang benar-benar terbaik berdasarkan kemampuan, kualitas, dan kompetensi yang bersangkutan. Demikian juga di Kementerian Perhubungan, walaupun formasinya ada 1.400-an, tapi jumlah pesertanya juga sebanyak 35.827. Jadi sangat persaingannya juga sangat ketat di situ. Saya membayangkan ini pasti nanti akan luar biasa ketat di antara mereka-mereka yang mengikuti seleksi ini. Nah, di dalam pelaksanaan seleksi ini nanti BKN menyediakan titik lokasi. Tentu seluruh fasilitas yang dimiliki oleh BKN akan kita optimalkan pemanfaatannya. Ada lebih kurang sebanyak 35 titik lokasi yang akan kami gunakan. Satu ada di kantor pusat, kemudian ada 14 di kantor regional, termasuk kantor regional 3 Bandung ini. Kemudian ada 21 titik lokasi BKN yang ada di kantor unit pelayanan teknis yang ada di setiap provinsi. Jadi kalau provinsinya tidak ada kantor regional, misalnya seperti Mataram misalnya, Lombok, NTB, itu tidak ada kantor regionalnya karena kantor regionalnya ada di Bali, maka di sana ada UPT kami, unit pelayanan teknis. Jadi seleksinya nanti dilakukan di sana. Begitu juga dengan NTT, misalnya NTT itu karena dia mengikut kantor regionalnya ikut wilayah kantor regional Bali, maka di NTT ada kantor UPT-nya. Jadi nanti orang-orang yang di NTT bisa mengikuti, yang masuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, mereka bisa mengikuti seleksi di NTT. Kemudian ada beberapa titik mandiri di Kementerian Perhubungan yang akan kita gunakan. 1 titik lokasi mandiri, 3 titik lokasi mandiri di STMKG, dan 2 titik lokasi mandiri di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Dengan rentang waktu yang berdasarkan data yang tadi sudah masuk kepada kami, kita merencanakan seleksi itu akan selesai pada dimulai tanggal 7 Juni ini dan akan selesai pada tanggal 21. Ada beberapa instansi nanti masih ada seleksi lanjutan selain dari SKD, terutama seleksi terkait dengan kesemaptaan. Misalnya mereka-mereka yang IPDN, karena mereka membutuhkan fisik yang juga tidak hanya mereka smart, tetapi fisiknya juga dibutuhkan di situ, maka mereka ada tes kesemaptaan. Biasanya tes kesemaptaannya itu kerjasama dengan teman-teman di Polri, dan nilainya juga kami selalu minta setransparan mungkin proses penentuan nilai yang bersangkutan. Dan di beberapa instansi lain itu juga ada tes lanjutan seperti di Poltekip dan Poltekim, itu juga ada tes lanjutan. Nah, mereka yang mengikuti tes lanjutan ini tentu saja yang mereka-mereka yang sudah lulus seleksi di kompetensi dasarnya. Biasanya ada mereka mengali, misalnya kalau kebutuhannya itu 500 misalnya, maka orang-orang yang bisa mengikuti tes kesemaptaan tadi itu biasanya ada yang 2,5 kali dari formasi, ada yang 3 kali dari formasi, ada yang 5 kali dari formasi. Jadi kalau dari Kementerian Dalam Negeri itu biasanya 2,5 kali. Jadi kalau formasinya ada 534, maka sebelum dia mendapatkan katakanlah yang lulus seleksi tadi, misalnya pesertanya tadi ada 27.000 orang, dari 27.000 tadi kemudian yang lulus passing grade katakanlah 15.000 lulus passing grade. Nah dari 15.000 ini, karena formasinya hanya ada 534, nanti dihitung jumlah yang diambil untuk bisa ikut seleksi tahap berikutnya adalah 2,5 kali 534, dan dia di ranking berdasarkan nilai tertinggi. Jadi yang katakanlah kalau yang lulus passing grade itu misalnya 100, dari yang 100 itu tadi memperebutkan hanya 10 tempat, maka nanti akan di ranking sebanyak 25 orang untuk bisa ikut seleksi pada tahap berikutnya. Jadi bagaimana yang 75-nya? Otomatis walaupun yang 75 tadi lulus passing grade, maka tetap mereka tidak bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya karena yang diambil adalah 2,5 kali formasi.
Ada yang 5 kali formasi, ada yang 3 kali, tergantung pada masing-masing instansinya. Yang 5 kali formasi itu pertimbangannya adalah supaya basketnya mereka lebih banyak, sehingga mereka punya pilihan untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Karena kadang-kadang misalnya seperti di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, karena ada tes kesemaptaan juga yang mereka lakukan, mereka bisa smart, bagus, nilai passing grade-nya tinggi, tetapi begitu karena nanti pada saat mereka sekolah, mereka masih akan ada fisik, karena di STIN itu ada semi militernya di sana, dan yang pengajarnya juga orang-orang militer, maka fisik itu dibutuhkan di situ. Nah, biasanya mereka butuh basket yang lebih banyak. Biasanya mereka mengajukan 5 kali formasi yang untuk bisa mengikuti tes kesemaptaan. Sehingga pada saat mereka memilih sebanyak 400-an tadi, itu bisa betul-betul mendapat orang yang dia cakap secara knowledge, secara kapasitasnya, tetapi dia juga memiliki fisik yang bagus. Seleksinya sendiri nanti kami rencanakan di setiap hari itu ada 4 sesi, kecuali di hari Jumat karena terpotong dengan sholat Jumat, jadi pelaksanaannya hanya dilakukan 2 sesi saja. Jadi dengan perhitungan seperti ini, kami berharap pelaksanaan seleksi tadi bisa diselesaikan pada tanggal 21 Juni ini. Dan datanya setelah mereka lulus seleksi dan dinyatakan siapa saja yang kemudian masuk mengikuti pendidikan, apakah itu di Praja atau Taruna-Taruni, maka data ini akan kami simpan untuk pengangkatan mereka pada saat mereka menyelesaikan pendidikan di setiap sekolahnya. Jadi begitu mereka lulus sekolah, mereka diwisuda, maka instansi tinggal langsung mengajukan penetapan nomor induk pegawainya kepada BKN, dan kami akan langsung memproses, termasuk juga misalnya kalau lulusannya diminta oleh instansi lain untuk diangkat di instansinya. Jadi misalnya mereka lulusan STAN, apakah semua lulusan STAN itu kemudian hanya untuk kebutuhan Kementerian Keuangan? Enggak. Mereka kemudian bisa diminta oleh kementerian lembaga atau bisa diminta juga oleh daerah. Jadi nanti tergantung kalau daerah meminta yang bersangkutan, misalnya saya butuh orang yang nilainya sangat memuaskan semua misalnya. Nah, mereka ngajukan ke STAN, nanti STAN memilih orang-orang terbaiknya untuk ditempatkan di lembaga tadi, dan lembaganya kemudian mengajukan penetapannya ke Badan Kepegawaian Negara. Itu mungkin beberapa hal sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di dalam proses seleksi pendidikan kedinasan ini. Dan tentu saja kita berharap semua pelaksanaan seleksi ini bisa dilakukan secara baik dan tentu dengan setransparan mungkin, sehingga semua warga negara di Republik ini memiliki hak yang sama. Tidak ada orang yang kemudian karena saya nggak punya uang sehingga nggak bisa mengikuti pendidikan misalnya, padahal nilainya terbaik. Nah, pola-pola ini sudah harus ditinggalkan, dan sejak kita menggunakan computer assisted test, mekanisme ini sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi kemudian titipan-titipan yang bisa yang disampaikan kepada kami. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi informasi yang disampaikan kepada teman-teman media sekalian.